gitu ya. Umat Islam itu yang justru dari dulu itu corak perjuangannya itu nasional. Artinya mementingkan seluruh bangsa, tidak kedaerahan. Dulu kan ada Yong Java, Yong Batavia, Yong Ambon, Yong Celebes, kan organisasi yang coraknya kedaerahan. Orang Islam, umat Islam membuat satu organisasi namanya Yong Islamitenbond, Perhimpunan Pemuda Islam yang menghapus sekat-sekat kedaerahan. Kemudian bergerak untuk memerdekakan bangsa ini. Dan itu kalau kita bisa baca gitu ya sejarahnya gitu ya. Dan itu perang propaganda terjadi ya. Itu rapat-rapat akbar gitu ya pada masa itu terjadi. Bahkan gitu ya ada tokoh mereka misalnya yang menghina Nabi Muhammad SAW sebagai pecandu. Yang benar? Iya. Apa sebagai katanya? haversex. Ada artikelnya itu di majalah Bangun namanya. Dulu ada majalah Bangun, penulisnya namanya Siti Sumandari. Ini kelompok mereka anggota Freemasonry juga. Wah, ini tergantung sudut pandang. Apakah ini mengerikan atau biasa-biasa saja, atau mungkin ada sudut pandang lain? Ada berbagai sudut pandang dari sisi sudut pandang sekuler atau sudut pandang Islam. Oke, sekarang kita akan ulas langsung dengan Ustadz Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Sehat. Gimana Mas Ari? Sehat. Alhamdulillah sehat. Terakhir Ustadz Arta ada waktu di sini nih membongkar masuknya Freemasonry ke Indonesia. Iya. Gitu. Yahudi udah ada di Indonesia ternyata, dan menjadi bagian dari kehidupan Indonesia sudah dengan data-data yang lengkap, jadi tinggal dinilai sendiri. Nah, sekarang mengenai Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei kita rayakan setiap tahun. Apakah ada hubungannya dengan Freemasonry? Atau Freemasonry ini adalah cikal bakal lahirnya Zionism? Oke, silahkan Ustadz Arta, dimulai dari mana nih? 20 Mei-nya ini Hari Kebangkitan Nasionalnya apa? Ya, terima kasih Mas Ari. Memang setiap tanggal 20 Mei kita memperingati apa yang disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, peringatan ini merujuk kepada lahirnya sebuah gerakan yang namanya Budi Utomo. Ya, ini organisasi Budi Utomo yang didirikan di Gedung Stovia di Batavia. Itu kemudian menjadi apa namanya tolok ukur sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi image di tahun itu pergerakan inilah yang modern gitu. Pembaharu modern apa namanya Gen Z-nya zaman itu gitu ya kali ya. Benar, karena memang ketika itu kan apa namanya sekolah kedokteran jarang gitu ya, dan orang-orang pribumi yang bisa sekolah di tempat-tempat seperti itu juga kan sangat sulit gitu ya. Karena di masa kolonialisme kan terjadi pembagian kelas juga gitu ya. Ada apa namanya, katakanlah keterbatasan orang untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Nah, termasuk diantara sekolah Stovia, sekolah kedokteran. Nah, ini uniknya memang yang kebanyakan masuk itu adalah anak-anak priai. Ya. Anak-anak dengan strata ekonomi AB di atas gitu ya. Dan ini mereka gitu ya memang berusaha untuk menjadi katakanlah modern ketika itu dengan menyatukan antara, mereka menyebutnya antara timur dan barat. Artinya antara kebudayaan timur dan kebudayaan barat. Nah, kembali tadi ke soal Budi Utomo yang dijadikan sebagai tolong ukur Hari Kebangkitan Nasional. Memang kalau kita melihat sejarahnya gitu ya, kita kan kalau bicara sejarah ini tergantung worldview masing-masing ya, tergantung sudut pandang ya, siapa yang menulis, siapa yang menilai dan sebagainya. Dan sah-sah saja. Orang sekuler juga punya worldview tersendiri, orang kiri juga punya worldview tersendiri dalam sejarah, dan orang Islam juga punya hak untuk katakanlah mengungkapkan ya apa yang sesungguhnya tadi disampaikan Mas Ari di belakang atau di balik dari Hari Kebangkitan Nasional dan Budi Utomo ini. Jadi secara nggak langsung Ustadz, bahwa ada fakta kelam bagi umat Muslim. Bagi umat Muslim berarti? Atau sudut pandang Islam? Ya, saya melihatnya begini, kan saya gitu ya, sebagai orang yang
membaca sejarah dengan kemudian menerapkannya dalam worldview sebagai seorang aktivis Islam gitu ya, melihat ada beberapa kejanggalan ya, misalnya gini, Budi Utomo itu kalau kita baca hampir di berbagai penelitian yang terkait dengan organisasi ini, organisasi Budi Utomo yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 ya, itu hampir berbagai penelitian itu menyebutkan kedekatan Budi Utomo dengan organisasi Freemasonry. Bahkan ketua-ketua Budi Utomo itu kebanyakan adalah anggota Freemasonry, di antaranya misalnya Raden Rajiman Widyodiningrat, ya, kemudian Tirto Kusumo, Raden Aryo Noto Dirojo dan sebagainya. Hampir semuanya itu adalah anggota Freemasonry, gitu loh. Jadi mereka juga anggota Freemason. Jelas anggota Freemason. Dan itu ada kalau Dr. Rajiman dia mengaku di buku yang di buku memoirnya atau di buku autobiografinya yang dia mengatakan dia anggota Freemasonry. Oh, jadi memang mereka secara resmi terlisted. Berarti kalau teman-teman, iya, bahkan ada satu semacam kayak paper gitu ya, yang berjudul Freemasonry in Budi Utomo. Sampai ada buku itu. Iya. Karangan siapa tadi, Pak Ustadz? Saya lupa namanya. Saya sambil buka ChatGPT juga. Jadi teman-teman, ungkapan kita ini kalau teman-teman mau menabayunkan, boleh sambil buka ChatGPT. Apakah benar yang dibilang sama Ustadz Arta ini memang fakta atau memang mungkin ini halu kali segala. Cek aja di ChatGPT setiap apa yang diungkapkan di tayangan kita. Jangan sampai ntar disangka kita cuma mengada-ngada beritanya. Apakah misalnya gini, ketua Budi Utomo yang anggota Freemasonry diketik itu akan keluar gitu ya. Tadi Ustadz bukunya judulnya apa Ustadz? Budi Utomo, Freemason in Budi Utomo. Karangan C.G. Van Waring. Oke. Dan berarti itu, memang secara resmi diungkapkan ya udah ya? Iya, dan di berbagai buku, misalnya ada peneliti Jepang namanya Akira Nagazumi. Ini salah satu-satunya mungkin yang intens meneliti Budi Utomo sehingga melahirkan buku judulnya Kebangkitan Nasional Budi Utomo 1908 1915 kalau nggak salah atau 1918. Itu menjelaskan kedekatan Budi Utomo ini dengan organisasi yang namanya Freemasonry dan Teosofi misalnya gitu ya. Nah sekarang kan pertanyaannya, kalau misalnya mereka dekat, so what? Kan gitu ya. Kenapa emang masalah gitu kan? Mungkin orang ada yang berpendapat gitu ya. Nah ini kita bisa melihatnya dalam perspektif bahwa organisasi ini kan menjadi rujukan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan gitu. Hari Kebangkitan Nasional. Dan tentu ada bagi kita gitu ya, ada hak untuk bisa meneliti ya, membuka lembaran sejarahnya kenapa organisasi Budi Utomo kok menjadi tolak ukur Hari Kebangkitan Nasional. Kita bukan berdasarkan kebencian gitu ya, tetapi mempertanyakan berdasarkan sumber-sumber yang kita punya ya. Misalnya begini, Mas Ari ya, Budi Utomo yang jelas-jelas bisa dipastikan berada di bawah pengaruh Freemasonry, kok bisa menjadi tolak ukur Hari Kebangkitan Nasional? Ada apa? Ya kan? Sedangkan misalnya umat Islam ada satu organisasi yang namanya Serikat Dagang Islam. Saat itu? Ya, itu udah berdiri tahun 1905. Sebelumnya bahkan berarti? 3 tahun sebelum Budi Utomo. Dan Sarekat Islam itu coraknya, Sarekat Dagang Islam itu coraknya nasional. Sedangkan Budi Utomo pada waktu berdirinya itu coraknya kedaerahan Jawa dan Madura saja. Memperjuangkan kepentingan rakyat Jawa dan Madura. Sedangkan Sarekat Dagang Islam itu sifat organisasi itu nasional. Dia punya asas tiga asas. Pertama adalah asas Islam sebagai landasan perjuangan. Kedua, asas kerakyatan sebagai landasan organisasi. Yang ketiga, asas sosial ekonomi untuk mensejahterakan rakyat. Sedangkan Budi Utomo enggak. Budi Utomo itu hanya untuk kepentingan Jawa dan Madura ketika itu. Coraknya kedaerahan. Sedangkan Sarekat Dagang Islam yang sudah lebih dulu 1905 itu coraknya nasional. Perjuangannya bahkan jelas melawan hegemoni ekonomi asing ketika itu.
yang kita tahu lah ketika itu siapa yang menguasai kan. Ya. Dan itu apa namanya, sah saja kalau kita bertanya kenapa bukan Syarikat Dagang Islam yang lebih dulu, yang coraknya nasional, kemudian juga punya dampak yang sangat luas. Jadi pemilihannya berdasarkan apa gitu kan? Nah itu kan yang kita menjadi pertanyaan. Apakah pemilihan apa namanya, penentuan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas 20 Mei itu dengan merujuk pada Budi Utomo itu karena kedekatan mereka dengan elit-elit nasional yang juga pada masa itu kan kita tahu kedekatannya kelompok sekuler ketika itu dengan mereka, dengan kelompok Freemason ya. Saya nulis buku kan judulnya Freemasonry dan Teosofi, hubungannya dengan elit modern di Indonesia. Nah, itu jelas tuh. Nah, kita wajar kita bertanya, ya, kenapa apa namanya itu yang dijadikan tolok ukur? Apakah kita yang diukur cuma Jawa dan Madura aja gitu kan? Ya, kita kan secara faktual kita kan mayoritas, berhak dong bertanya. Ya. Sedangkan selama ini kok sepertinya sejarah itu hanya berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan elit-elit yang kita tadi sebut ya, dekat dengan mereka. Bukan dari pilihan apa namanya, pilihan dari mayoritas gitu iya, kan? Dan fakta, bukan berdasarkan fakta yang terjadi kan? Apalagi kalau misalnya kita melihat gitu ya di buku-buku, termasuk buku yang saya tulis di buku penelitian Akira Nagazumi, peneliti Jepang itu tentang Budi Utomo, di buku munculnya elit modern di Indonesia kayak karya Robert Van Niels gitu ya. Ini buku-buku yang menceritakan tentang gerakan nasionalisme terutama Budi Utomo. Dan itu banyak terjadi ya, katakanlah upaya-upaya dari mereka yang aktif di organisasi Budi Utomo itu yang memarginalkan aspirasi Islam, bahkan banyak melakukan pelecehan terhadap Islam. Contoh, misalnya mereka mengatakan ke Bovendigul lebih baik daripada pergi ke Mekah. Ada itu? Ada. Apa? Ke Goa? Ke Bovendigul. Bovendigul ini tempat pengasingan para aktivis. Digul ya. Bovendigul. Yeah. Apakah lebih baik daripada nah, itu dari ke Mekah? Bahkan ada juga yang menyatakan misalnya haji itu hanya mementingkan asing, tidak mementingkan apa negara-negara sendiri gitu. Kalau masih banyak yang milih narasi begitu tuh, akhirnya saya Islam tapi saya nggak milih. Ada aja. Dan gitu. Mereka terutama gitu membenturkan antara tradisi gitu ya, seolah-olah Islam ini anti dengan budaya, dengan tradisi, ingin menghapuskan budaya mereka. Itu disuarakan, dikampanyekan oleh mereka. Dan ini kan makanya kita timbul pertanyaan gitu ya. Ini kan pertanyaan sejarah, katakanlah pertanyaan sejarah. Kenapa nanti kan pemirsa bisa menilai sendiri. Kenapa Budi Utomo yang seperti itu gitu ya, yang katakanlah coraknya hanya kedaerahan, kemudian berada di bawah pengaruh organisasi Freemasonry, sifatnya elitis gitu ya, kemudian kok bisa dijadikan tolok ukur sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ini pertanyaan sejarah. Jadi bukan katakanlah bukan apa ya, bukan sinisme, bukan nyinyir. Kita bertanya nih. Mari kita diskusikan kan begitu. Ya, kenapa dipilihnya Budi Utomo gitu. Dan ini kan terkait dengan sejarah kita, ya, bukan terkait dengan bukan persoalan perseorangan, ini persoalan sejarah nasional kita gitu loh. Ya kalau misalnya di masa itu memang organisasi Islam juga lagi bangkit ya gitu, dan organisasi Islam juga di momen itu juga tidak hanya untuk kepentingan Islam kan, tapi untuk kepentingan bangsa kan itu sebenarnya, untuk kepentingan rakyat banyak ya, kalau dari waktu saat itu juga udah mayoritas Islam saat itu kan ya. Dan memang kalau kita lihat gitu ya perjalanan sejarah di negeri ini gitu ya, umat Islam itu yang justru dari dulu itu corak perjuangannya itu nasional. Artinya mementingkan seluruh bangsa, tidak kedaerahan. Dulu kan ada Yong Java, Yong Batavia, Yong Ambon, Yong Celebes, kan organisasi yang coraknya kedaerahan. Orang Islam, umat Islam membuat satu organisasi namanya Young Islamiten Bond, Perhimpunan Pemuda Islam yang menghapus sekat-sekat kedaerahan. Kemudian bergerak untuk memerdekakan bangsa ini. Mungkin dianggap karena ada embel-embel agama di sana, jadi kurang apa namanya, maksudnya kurang semuanya dapat gitu. Karena
bukan cuma Islam aja, walaupun mayoritas, tapi bukan cuma Islam aja gitu. Maksudnya mungkin begitu secara narasi brandingnya kali begitu mungkin. Iya, sebab gini, kita kan gini ya, selama ini kan kita sering dibilang seolah-olah kita nih tirani mayoritas gitu ya. Nah, Padahal kan selama ini nggak pernah terjadi. Kalau kita Ya. lihat perjalanan sejarah tuh, apalagi kalau kita melihat perjuangan para tokoh kita misalnya di Partai Ya. Masyumi, mm, itu perjuangannya sangat fair. Mereka berjuang di gelanggang, katakanlah di ring yang namanya pemilu. Heeh. Ya. Sekarang nggak memaksakan kehendak. Walaupun untuk memaksakan kehendak sangat mudah, orang kita mayoritas, ya, ya kan. Tetapi memang yang terjadi kan kita bisa lihat stigmatisasi itu justru dilakukan oleh kelompok minoritas kepada kita kan. Dibilang anti bineka, anti kebinekaan, anti intoleran. intoleran Hmm, gitu ya. hmm, hmm. Padahal faktanya yang terjadi kan nggak seperti itu. Iya, kalau Gitu. kita lihat sih sebenarnya budaya toleran dan juga apa namanya tegang rasa itu udah DNA-nya bangsa Indonesia sih Iya. sebenarnya sih gitu ya, dan umat Muslim juga termasuk begitu. Kalau pandangan saya, bisa aja saya salah, teman-teman jangan dipercaya juga nih. Soalnya kalau gitu, walaupun mayoritas penduduk Indonesia Muslim gitu ya, tapi yang 10 orang terkaya di Indonesia bukan Muslim loh. Ya, Jadi dan nggak ada apa-apa juga warga Muslim Indonesia yang banyak itu pun ya santai aja, ambil aja gitu kesempatan itu. Misalnya yang menguasai aset di Indonesia, kekayaan alamnya 60%-nya itu segelintir orang itu pun Muslim juga gitu. Dan orang Muslim itu santai-santai aja gitu. Yang paling banyak misalnya ada korupsi lah gitu misalnya. Banyak yang Muslim yang gede-gede gitu korupsinya. Orang Muslimnya biasa-biasa aja, nggak terlalu kayak bagaimana gitu. Masih toleran juga gitu, tapi masih tetap aja diarahkan ke hal-hal seolah-olah intoleran gitu. Nah, narasi-narasi ini mungkin terbawa nggak dari sana? Iya, jelas. Jadi gini, makanya kenapa kita mempertanyakan. Ya, jadi bahasanya inilah mempertanyakan sejarah. Kenapa Harkitnas itu merujuk kepada satu organisasi tadi ya, Budi Utomo tadi. Kita lihat gitu misalnya Budi Utomo dalam hubungannya dengan umat Islam gitu ya, itu banyak terjadi gesekan. Ya. Misalnya lah, Sarekat Islam itu pernah membentuk satu, katakanlah kalau sekarang disebutnya Laskar ya, namanya Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. TNKM. Itu tujuannya untuk mengkanter upaya-upaya pelecehan Islam terhadap Islam gitu dari kelompok-kelompok sekuler tadi. Itu luar biasa ya. Mereka kalau dulu berapa waktu lalu ada aksi 212 gitu ya, di Monas, dulu tuh juga udah sempat ada rapat akbar, apel akbar umat Islam, ribuan orang juga datang. Untuk apa? Untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai pelecehan. Nah, kita ini kan dari situlah kita mempertanyakan kenapa atau organisasi yang elitis, yang punya kedekatan dengan elit-elit modern ketika itu, kemudian yang punya track record ya, beberapa anggotanya itu melakukan penyerangan terhadap menghina Islam, katakanlah seperti itu, kok bisa dijadikan tolak ukur? Ini pertanyaan sejarah. Dan itu kalau kita baca gitu ya buku-buku penelitian tentang hubungan itu antara Budi Utomo dengan Sarekat Islam misalnya, atau Budi Utomo dengan para tokoh-tokoh Islam lainnya, itu ya memang terjadi gesekan, utamanya karena mereka berbeda dalam sudut pandang katakanlah tentang bagaimana negara ini ya, bagi tentang apa yang harus dilakukan sebagainya. Kalau Budi Utomo itu mungkin gini, memperjuangkan satu untuk bangsa kita yang selain dua pasal tadi gitu, ada hal lain apa yang dibawa Budi Utomo yang kemudian nggak selaras dengan umat Muslim? Ya banyak, misalnya gini, tadi kan yang terutama berbagai bentuk bisa dikatakanlah penodaan terhadap Islam yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokohnya gitu ya. Di artikel yang saya tulis nih tentang Budi Utomo tuh banyak gitu, nanti bisa di searching gitu ya, bagaimana hubungan mereka dengan umat Islam, termasuk misalnya tadi saya ceritakan Sarekat Islam juga berdiri diantaranya untuk menghadapi upaya-upaya pelecehan terhadap Islam yang dilakukan oleh kelompok mereka, karena Sarekat Islam kan berdiri 1912.
yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Heeh. Jadi seorang tokoh yang luar biasa gitu ya, yang orator gitu ya. Heeh. Di antara lahirnya gerakan atau Sarekat Islam itu, organisasi Sarekat Islam itu adalah upaya untuk membendung upaya-upaya pelecehan terhadap Islam oleh kelompok-kelompok yang sekuler tadi, terutama dari Budi Utomo itu. Dan itu kalau kita bisa baca gitu ya sejarahnya gitu ya, dan itu perang propaganda terjadi ya. Itu rapat-rapat akbar gitu ya, pada masa itu terjadi. Bahkan gitu ya ada tokoh mereka misalnya yang menghina Nabi Muhammad SAW sebagai pecandu. Yang benar? Iya. Apa sebagai katanya? Haversex. Ada artikelnya itu di majalah Bangun namanya. Dulu ada majalah Bangun, penulisnya namanya Siti Sumandari. Ini kelompok mereka anggota Freemasonry juga, aktif di ya aktif di organisasi seperti itu. Nah itu kan kita mempertanyakan mereka yang punya track record dia menyerang Islam, memarjinalkan aspirasi Islam, kok dijadikan sebagai itu sebagai harga di tengah-tengah kita yang katakanlah secara fakta mayoritas kan begitu. Tapi kalau di masa itu berarti memang kan terdengar seperti Islamofobia kampanyenya. Oh iya. Apa emang sudah ada Islamofobia di masa sudah itu? Ada. Bukan Islamofobia itu baru ada di 1924 setelah runtuhnya Osmani, baru kemudian ada kampanye Islamofobia. Apa sudah ada di zaman itu? Apa sudah dirintis mungkin? Ya peristiwa Jawi Husworo itu, koran Jawi Husworo itu menghina Nabi Muhammad SAW sebagai pemabuk, sebagai pecandu, pemadat gitu ya. Itu 1918. Kemudian berbagai pelecehan lagi yang dilakukan. Tadi saya bilang kan ke Bovendigul lebih baik pada ke Mekah, haji hanya menguntungkan modal asing dan sebagainya lah, banyak lah. Catatan-catatan ke Borobudur lebih baik daripada ke Mekah, itu ada pernyataan-pernyataan seperti itu ya di media-media mereka ketika itu. Sampai akhirnya berdiri satu organisasi lah katakan, namanya Komite Pembela Islam. Kalau sekarang ada yang KFPI dong. KPI. Karena tuh kemarin habis wawancara tokohnya. Ya benar. Nah kalau sekarang ada seperti yang tadi dipimpin oleh yang antum wawancara sebelumnya, dulu sudah ada namanya Komite Pembela Islam. Itu tujuannya untuk melawan berbagai macam bentuk Islamofobia yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sekuler ketika itu, ya. Katakanlah sebut sebagai kelompok nasionalis sekuler ketika itu yang menyerang Islam. Mereka melakukan rapat akbar gitu ya, melakukan apel-apel akbar, membuat propaganda untuk melawan segala bentuk pelecehan. Itu terkenal tuh Komite Pembela Islam ketika itu di Bandung. Bahkan Sarekat Islam ya menyerahkan urusan penadaan terhadap Islam itu kepada Komite Pembela Islam untuk menghadapi. Nah, Komite Pembela Islam ini diantara tokohnya adalah Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri pertama NKRI. Ini dong ada bukunya nih. Itu. Perdana Menteri pertama NKRI tahun 1950. Kemudian ada lagi Ahasan, ini tokoh organisasi Persatuan Islam. Kemudian banyak lagi. Nah, ini upaya untuk melakukan perlawanan terhadap penyerangan pelecehan terhadap Islam yang dilakukan oleh kelompok sekuler, diantaranya mereka yang aktif di organisasi ini. Jadi kalau saya bicara tentang adanya penodaan, penyerangan terhadap akidah Islam oleh kelompok ini, ya faktanya ada. Ya kalau saya bacakan tuh banyak itu data-data mereka gitu ya. Apalagi kalau misalnya dikatakan kedekatannya apa sih? Tadi saya bilang kan pertama tokoh-tokoh mereka, ketua-ketua mereka kebanyakan adalah anggota Freemasonry, mayoritas anggota Freemasonry. Yang kedua, aktivis-aktivis Budi Utomo sering melakukan rapat-rapat akbar itu di loji-loji Freemasonry. Misalnya saya punya dokumen lagi, ada para aktivis Budi Utomo memperingati 10 tahun Budi Utomo di loji Theosofi di Belanda. Teosofi sama Freemasonry kan ya istilah sama saja gitu, ya. Beda nama doang. Itu ada dokumen-dokumennya gitu loh. Belum lagi misalnya kalau bicara tadi misalnya apa sih bentuk pelecehannya terhadap Islam, banyak.
upaya terutama mereka berusaha untuk membenturkan tadi antara Islam dengan kebudayaan, antara Islam dengan tradisi, kemudian membuat stigma dan sebagainya. Kayak polanya mirip bertahun-tahun ke tahun, dari dulu begitu juga ya. Sekarang juga masih begitu kan pesannya kayaknya deh. Ya memang ya kalau ada istilah Arab kan bilang at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah itu akan berulang. Berulang aja. Akan terus berulang. Dan pasti akan ada kelompok yang membela penentang penentang berbagai bentuk pelecehan, dan juga ada kelompok yang juga mendukung para penoda itu ada. Dan itu makanya kalau kita gitu ya Islam ya, umat Islam tuh memandang bahwa pertarungan antara yang hak dan batil tuh nggak pernah akan berhenti sampai hari kiamat. Nah sekarang itu kan yang mengabarkan Al-Quran tuh. Iya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya akan membuat kalian murtad dari agama kalian ya sampai hari kiamat. Kalau mereka mampu, atau walantar doang kali Yahudu wala Nasara hatta tatabi'a millatahum. Mereka Yahudi Nasrani enggak akan ridho sampai kalian mengikuti milah mereka, gaya sampai hidup mereka, lifestyle. Itu kan kabar dari Al-Qur'an kan yang menyatakan itu. Artinya pertarungan antara yang hak dan batil tuh akan terus terjadi. Di saat itu kan ada dua hal yang besar ya. Jadi ibaratnya Budi Utomo dan Sarekat Islam saat itu kan. Iya. Dan mungkin bisa jadi evaluasi gitu, kenapa Sarekat Islam tidak dipilih saat itu, atau mungkin brandingnya terlalu kaku kali mungkin saat itu, atau juga mungkin orang merasa image-nya jadi kurang santai jika misalnya Sarekat Islam, sedangkan Budi Utomo kan kekinian yang dibawa, kemodernan gitu ya, kemudian barat gitu ya, membuat yang mungkin alergi dengan nuansa Islam akan lebih memilih untuk kemudian bersama dengan Budi Utomo. Nah, apakah itu juga menjadi bahan evaluasi juga gitu? Mungkin berarti dalam kedepannya bisa ini secara komunikasi organisasi Islam harus lebih pop lah kelihatannya gitu misalnya. Kalau saya melihatnya bukan sekedar itu, Mas Ari. Artinya kalau itu memang jelas ya, Islam kan dia istilahnya ada sisi-sisi yang harus megang prinsip-prinsip itu ada yang nggak bisa ditinggalin. Tetapi dalam kasus integrity ini, dalam kasus mempertanyakan sejarah ini, kita kan melihatnya ada misalnya ungkapan kan sejarah itu dibuat oleh jenderal yang menang. Oleh siapa yang menang itu yang menentukan sejarah kan. Kalau yang menang kelompok mereka, ya mereka yang membuat kan begitu. Ya. Artinya ada sisi itu gitu loh. Di saat itu berarti yang berkuasa yang sedang memerintah bukan Pak Muhammad Nasir. Kalau Pak Muhammad Nasir kan Perdana Menteri tahun 50-an. Berarti Presiden Soekarno. Itu jauh sebelum itu kan? Iya, jauh sebelum itu. Itu masih zaman Belanda berarti nih? Iya. Ini membentuk Belanda. Jelas aja saat dipilihnya yang itulah. Jadi maksudnya. Nah, itu yang saya bilang karena ada kedekatan dengan elit-elit modern mereka yang ada di organisasi tadi, organisasi Freemasonry itu. Kemudian, apalagi Belandanya juga Freemason kan juga. Kemudian kan wajar kalau kita mempertanyakan kenapa yang dijadikan tolak ukur itu organisasi Hari Kebangkitan Nasional itu organisasi ini gitu loh. Sedangkan jauh sebelum itu Sarekat Dagang Islam 1905 coraknya nasional, perjuangannya jelas, perjuangan kerakyatan, perjuangan ekonomi gitu ya. Nah itu kan kita wajar mempertanyakan gitu loh. Berarti sebenarnya bahwa kebangkitan nasional yang kita canangkan setiap tanggal 20 Mei ini sebenarnya itu adalah kreasinya Belanda ya. Ya, berarti kan di tahun itu belum ada, negara Indonesia juga belum ada kan? Iya. Yuk kalau mau bangkit nih, ada organisasinya nih, diakomodir, ya kan? Betul. Diakomodir dengan asas-asas, nilai-nilai yang kan, kalau sekarang kan ada istilah proksi. Ya, kan untuk menjalankan kepentingan satu negara, satu kelompok, dia harus bangun proksi. Nah ini kan proksinya dia nih. Sama seperti pemerintahan tepi barat Palestina gitu kan. Jadi proksinya Israel gitu kan. Oke. Dan harus ada proksi, harus ada ikon, harus ada simbol, harus ada tokoh-tokohnya yang diangkat. Ya kayak itu banyak. Termasuk nanti misalnya kalau bicara tentang mempertanyakan sejarah tadi, misalnya ada satu tokoh yang itu benar-benar di-create, di-branding lah
sama orang-orang kolonial Ya. untuk menjadi tokoh sebagai pejuang emansipasi perempuan. Ya. Kan ada juga seperti itu. Ya. Nah, ini kita mempertanyakan. Padahal misalnya tokoh itu hanya sekedar surat menyurat. Ya kan? Tapi kemudian di blow up seperti seorang Bahkan pahlawan, diperingati kan hari kelahirannya. pahlawan emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Ada apa di belakang itu? Nah, jauh sebelum itu kan banyak tokoh-tokoh muslimah yang lebih konkret perjuangannya. Misalnya ada Rahma El Yunusia di di Sumatera Barat, ya. Kemudian ada Dewi Sartika, gitu ya. Banyak lagi. Kenapa yang dijadikan? Karena tadi kedekatan dengan elit modern kolonial tadi. Mungkin dijadikan sebagai proksi, kita nggak tahu. Proksi untuk apa? Untuk memasarkan ide-ide mereka. Kalau Freemasonry kan jelas. Untuk memasarkan paham mereka. Pahamnya apa? Yaitu paham humanisme sekuler. Humanisme sekuler ini nanti ya berusaha untuk menghapus diantaranya itu, diantara tujuan mereka itu adalah menghapus sekat-sekat agama. Jadi nggak penting orang agamanya apa, yang penting lu toleran, ya. Yang penting lu jadi orang baik aja. Jadi orang baik gitu ya. Lu nggak korupsi, gitu kan. Itu kan halus tuh, propagandanya sangat halus banget. Ini tujuan mereka, makanya mereka berusaha untuk menghapus sekat agama. Ya, agama dianggap sebagai pemisah antar manusia. Bahkan ada satu kalau di era sekarang ya, di zaman sekarang ada satu organisasi itu yang kalau kita masuk ke organisasi itu kita harus melepas identitas agama kita. Di mana? Di Jakarta. Besar? Ya nggak terlalu besar lah, tapi signifikan lah karena dia menguasai media. Oh, boleh di-spill nih. Jadi nggak boleh latar belakangnya agama apa, nggak boleh ngikut. Iya, nggak boleh. Oke. Ya, gitu. Menarik nih. Jadi kalau kita mau masuk situ, jangan bawa agama. Kita sering ngomong, sering dengar anak ABG kan akhirnya terpengaruh. Lu jangan bawa agama lo gitu. Gitu kan. Ibadah aja bener kan gitu. Itu kan sama aja kayak sejak runtuhnya Osmani. Oh iya. Campaign agama dan juga pendidikan-pendidikan keislaman gitu diarahkan hanya untuk beribadah. Nah, gitu makanya kan. kalau kayak organisasi Budi Utomo ini, mereka kan coraknya itu disebut sebagai netral agama. Artinya dia tidak mementingkan satu agama tertentu. Ini secara halusnya begitu. Ya. Artinya semua agama sama. Nanti ujungnya seperti itu. Jadi makanya mereka banyak Freemasonry itu kalau di sini di Indonesia itu dulu tuh banyak mendirikan namanya sekolah netral, sekolah pendidikan netral. Nah itu di antara yang diajarkan itu ya soal tadi, soal toleransi, nggak boleh bawa agama, ya moralitas tuh diatur bukan oleh agama, ya, tetapi oleh etika kemanusiaan. Social consent. Ya kan? Makanya di Barat ada kampanye namanya morality without religion. Ya, moralitas tanpa agama. Mereka menyatakan bahwa orang bisa hidup bermoral tanpa agama. Padahal kalau kita merujuk pada Al-Quran nggak mungkin. Kata Al-Quran manusia itu cenderung zalim, cenderung bodoh kalau tanpa agama. Kalau ukurannya etika kemanusiaan, saya sering katakan kan, kalau ukurannya etika kemanusiaan tuh masing-masing daerah beda. Di di Jawa Tengah misalnya kita ngomong matamu tuh kasar kan. Di tempat lain belum tentu. Tempat lain dengkulmu. Jidatmu gitu kan. Jidatmu. Atau endasmu kan. Endasmu. Presiden ngomong endasmu aja dibilang kasar kan. Iya. Bagi dia enggak. Ya kan? Nah, itu kan kalau ukuran etika kemanusiaan masih beda-beda. Ya. Tapi punya norm yang beda-beda. Iya, kalau ukurannya agama sama, universal. Ya. Nah, ini yang kenapa kita mempertanyakan dari tadi perbincangan kita soal ini karena pengaruh-pengaruh itu, dampak dari keberadaan organisasi-organisasi itu pada masa lalu dan perjalanan sejarahnya sampai kepada propaganda dan paham-paham pemikirannya, sehingga kita mempertanyakan, yaitu ini pertanyaan sejarah, kenapa Harkitnas merujuk pada organisasi itu. Kalau dilepas dari situ, oke lah, nggak ada masalah gitu maksudnya. Dilepas dari itu, mungkin nggak? Misalnya, oke, kita tetap memiliki hari kebangkitan nasional 20 Mei gitu ya. Tapi ini
tidak merujuk Ya. pada saat itu dengan ideologinya atau juga mungkin nilai-nilai Ya. dari Budi Utomo gitu. Ya ini kan kita bicara seperti ini kan buat mengedukasi, mengungkap perspektif lain. Ya. Tadi Mas Ari bilang untold history lah. Ya. Kan sekarang juga kan ada wacana revisi sejarah, ada juga tuh dari Menteri Kebudayaan Fadlizon kan. Oh, ya? Ya ada, udah diwacanakan tuh tentang ada beberapa yang mau direvisi sejarah, di antaranya dibilang bangsa Indonesia tidak dijajah 350 tahun. Itu ada disampaikan oleh Menteri Kebudayaan. Nah, ini kan di ruang publik ini perbincangan soal ini kan sah-sah saja. Ya, tapi Artinya, saya setuju juga kalau ternyata narasi bahwa Indonesia tidak dijajah 30 tahun. 350 ya. Setuju juga saya itu. Yeah. Soalnya saya rasa Indonesia itu berjuang di 50 tahun, gitu kan? Itu betul. Iya. Soalnya negara-negara yang dijajah itu kebanyakan bisa bicara bahasa penjajahnya kan? Yeah. Singapura, Malaysia bisa bahasa Inggris gitu kan. Kemudian di Maroko, Aljazair gitu bisa bahasa Prancis gitu kan. Kita nggak bisa bahasa Belanda, berarti sebenarnya nggak terinstal juga tuh. Artinya kan kalau ada peluang untuk mendiskusikan di ruang publik tentang sejarah ini gitu ya, tentang revisi sejarah, ya kita membicarakan ini secara terbuka. Toh apa yang kita sampaikan juga kan bukan berdasarkan kebencian, bukan nyinyir, bukan apa segala macam, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada dan pertanyaan yang harus dijawab, gitu loh. Apakah memang ini ada satu kepentingan tertentu, ya, memarginalkan katakanlah Islam untuk menaikkan kelompok yang lain yang secara fakta ketika itu berseberangan secara aspirasi dengan Islam. Ada nggak hal yang sudah dilakukan oleh Budi Utomo sepanjang sejarah sampai sekarang yang akhirnya benar-benar tertanam dan juga menjadi satu jadi satu ideologi atau jadi sesuatu cara pikir bangsa kita yang kemudian memang ini nilai yang dijalankan dan berhasil gitu, ada nggak? Ya, kalau Budi Utomo kan tadi saya katakan ya, karena coraknya itu kedaerahan Jawa dan Madura, mereka itu lebih banyak berbicara tentang kebangkitan nasional dalam konteks kedaerahan itu. Kemudian mereka berusaha untuk anggota-anggotanya itu bisa terdidik secara modern, terutama secara barat lah. Artinya westernisasi itu masuk di situ. Masuk ya. Ya, kemudian mereka menyebutnya berusaha untuk menyatukan antara kebudayaan timur dan kebudayaan barat. Saya rasa hanya segitu aja. Sebatas itu saja. Tetapi kalau misalnya individu-individunya ada yang berjuang, kita nggak menafikan itu. Misalnya kan ada mungkin tokoh-tokohnya kayak Raziman itu kan juga mungkin ada jasanya gitu ya dalam perjuangan di negeri ini gitu. Kemudian ada pendirinya itu Dr. Wahidin Sudirohusodo itu juga pasti ada jasanya. Itu tidak kita nafikan, tapi kita mempertanyakan gitu ya. Secara kita mempertanyakan sejarah gitu ya. Kenapa organisasi ini yang memiliki kedekatan dengan organisasi tadi Freemasonry, Theosophy, kemudian punya track record oknum-oknum anggotanya tidak aspiratif terhadap Islam, bahkan menyerang Islam. Ya, kemudian mereka dekat dengan elit modern kolonial ketika itu, bahkan dibina di kader, kemudian dijadikan tolong ukur Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kita mempertanyakan itu gitu loh. Oh, jadi kalau kita lihat juga sebenarnya mau berbuat semaksimal mungkin pun sebenarnya impact juga ternyata nggak terlalu yang kemudian membuat anak-anak Indonesia, alhamdulillah orang Indonesia itu secara akidah masih bisa terjaga gitu kan. Nah kalau sejauh itu, tapi memang kalau kita rasa di bangsa Indonesia ini mungkin di angkatan-angkatan orang tua kami apa segala macam, jadi memilihkan pendidikan Islam kepada anak itu bukan menjadi pilihan utama saat mereka dulu, ya kan gitu ibaratnya. Kalau sekarang mungkin banyak nih orang tua yang saya pengen anaknya habis Quran, pengen masukin pesantren. Justru era sekarang nih saat kalau di zaman itu, di zaman mereka pilihannya adalah pekerjaan reguler biasa gitu. Nggak ada kemudian arah-arah untuk mendekatkan diri kepada Islam. Memang ada, atau juga mungkin sepertinya memilih yang bernuansa Islam memang
kurang jadi favorit di masa itu gitu kan. Nah, apakah kemudian nilai-nilai Islamofobia itu sebenarnya sudah terpenetrasi di sejak Budi Utomo itu? Iya. Dan itu kan tadi saya katakan mereka kan berusaha gitu ya untuk membendung aspirasi Islam itu aja target mereka sebenarnya. Saya ambil contoh lah berdirinya Perserikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, di Yogyakarta pada tahun 1912. Oh, dekat-dekat dong tuh. Iya. Dan itu di antara berdirinya Muhammadiyah ini adalah upaya untuk membendung gerakan Freemasonry, terutama sekolah-sekolah Freemasonry yang ketika itu menjamur. Nah, itu datanya ada. Kalau NU berdiri kapan tuh? 1926. Oh, beda 10 tahun ya? Ya, jadi NU pertama Muhammadiyah 1912. Kemudian ada Al Irsyad ya, kita 1918 atau 1915. PRSI 1923, kemudian NU 1926. NU lebih belakangan justru. Gitu ya. Tapi itu semuanya adalah upaya-upaya untuk kemudian membendung arus liberalisasi gitu atau westernisasi saat itu ya. Ya terutama untuk melawan kolonialisme sebenarnya. Kolonialisme itu kan yang dibawa diantaranya kan paham. Sebelum merdeka lagi ya. Iya. Oh ya. Memang penjajahan itu bukan penjajahan fisik aja ya, penjajahan ideologi juga ya. Iya. Jadi kalau kita melihat gitu ya buku munculnya elit modern di Indonesia yang ditulis oleh Robert Van den Study gitu yang saya ceritakan tadi, diantaranya itu elit-elit modern kolonial ketika itu bukan hanya sekedar dia datang sebagai aparat pemerintah, sebagai aparat kolonial, tetapi karena mereka ini kebanyakan adalah para humanis Eropa gitu ya memasarkan ideologinya, paham itu ya, memasarkan paham-pahamnya. Nah, di antaranya kebanyakan dari mereka itu adalah anggota Freemasonry dan Teosofi gitu loh. Dan ini kan di buku-buku sejarah sekolah nggak ditulis. Nggak ditulis ya. Padahal Freemasonry di Indonesia tuh beroperasional tuh ratusan tahun. Yang masih secara fisiknya kita bisa lihat ada apa aja? Ya Teosofi masih ada organisasinya. Kalau misalnya gini, totem-totemnya gitu, gedungnya, logonya, simbolnya udah nggak ada kan? Udah nggak ada, cuma jejak-jejak peninggalannya kan masih ada. Contohnya? Gedung-gedungnya misalnya gedung Freemasonry itu sekarang kan ada di Jalan Budi Utomo. Nah uniknya nih Jalan Budi Utomo itu dulu tuh namanya Jalan Freemasonry. Dulunya? Masa cek ini? Namanya Freemasonry Way. Nah itu Jalan Freemasonry. Nah ini kan apakah kita bertanya lagi nih, apakah ini sebuah kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan? Ya kan Budi, kan gini kan urutannya nih. Freemasonry mempengaruhi para tokoh yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Kemudian ada satu jalan yang dulu namanya Freemasonry Way, Jalan Freemasonry, sekarang namanya Jalan Budi Utomo. Di jalan itu berdiri satu loji besar, ya, namanya Loji The Star in Head Austin, Loji Bintang Timur. Sekarang jadi gedung Kimia Farma. Nah kita bertanya, apakah sebuah kebetulan yang tadinya nama jalannya Jalan Freemasonry, kemudian sekarang menjadi Jalan Budi Utomo? Kira-kira gimana itu? Dan lokasi lojinya juga di situ lojinya. Lokasi lojinya di situ juga. Dan disitulah pertama kali gitu ya Budi Utomo mengadakan rapat akbar di gedung itu, di loji Freemasonry itu. Tahun 1909, satu tahun setelah berdirinya Budi Utomo. Kan berdiri 1908. 1909 mereka udah melakukan pertemuan akbar tuh di loji Freemasonry itu. Apalagi kalau baca lagi misalnya kongres-kongres Budi Utomo banyak dilakukan di loji-loji Freemasonry. Oh, contohnya ada berapa sih loji itu di Indonesia, di Jakarta? Apa di Jakarta, di kota-kota lah, satu kota? Banyak. Kalau di buku Tarekat Mason Bebas kan juga ada tuh yang Tarekat terbaru Mason Bebas bukunya namanya. Iya, itu karangan Dr. Stephen, dia anggota Freemason juga. Itu buku yang kontemporer lah. Tapi jauh sebelum itu kan saya pernah cerita di tempat ini gitu ya, ada satu buku kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda. 1767 sampai 1917, artinya sekitar 150 tahun lebih. Itu tebalnya sekitar 800 halaman. Yang daftar itu ya? Ya, di situ ada daftar nama Freemason, tokoh-tokoh Freemasonry, daftar loji-loji Freemasonry, aktivis-aktivisnya, kegiatan-kegiatannya, programnya lengkap lah. Itu buku kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda.
Artinya kita punya dokumen itu dan sudah melihat gitu ya. Saya sendiri sudah mengcopy itu. Saya copy di Perpustakaan Nasional ketika itu. Dan ya banyak. Satu contoh misalnya, Dr. Rajiman Widyodiningrat, salah seorang tokoh Budi Utomo. Itu satu-satunya tokoh di Indonesia yang artikelnya tuh ada di buku Kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda. Penting juga. Kita bertanya lagi, kalau nggak ada hubungan yang dekat, nggak bisa masuk. Makanya saya menyebut Budi Utomo itu berada di bawah pengaruh Freemasonry. Dengan fakta-fakta yang tadi kita ceritakan semua. Berarti kan sekarang orang makin terbuka ya, apalagi sekarang ada Zayo gitu kan. Zayo ini kan yang lagi zolim di dunia ini kan. Dan mereka ini adalah anak dari Freemasonry lah ya gitu kan. Ibaratnya satu nafas lah mereka kan gitu. Dan ternyata pergerakan ini mungkin bisa dibilang ganti-ganti bungkus aja kali ya saya. Ganti bungkus dengan nafas yang mirip-mirip gitu. Nah kalau sekarang masih ada nggak sih gerakan Freemasonry di Indonesia ini? Ya kalau ada. Tetapi mereka mungkin namanya beda lagi. Mungkin pakai nama lain. Kalau yang modern paling ini apa? Yang mendekati itu misalnya apa? Lions Club gitu misalnya apa? Ya organisasi-organisasi mereka punya banyak organisasi mantel lah istilahnya. Underbow, organisasi jubah, organisasi mantel yang sebenarnya tujuannya kan sama gitu ya. Kita misalnya di era Gus Dur misalnya, kita sebut aja lah, karena kan faktanya memang begitu. Dia kan yang mencabut larangan Kepres tentang pembubaran Freemasonry, dicabut sama Gus Dur. Sebenarnya udah dibubarin. Sudah dibubarin oleh Soekarno. Alasannya apa dibubarin waktu itu? Kalau Soekarno alasannya diantara tidak sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa, itu alasannya Soekarno. Kalau menurut saya sih Soekarno itu kan tipikal tokoh yang nggak mau ada satu kelompok yang berusaha merongrong kepemimpinan dia atau menyaingi. Itu tipikal Soekarno. Jadi kalau Soekarno membubarkan itu, saya rasa bukan karena persoalan ideologinya. Ini organisasi mau merongrong gua gitulah bahasa kasarnya. Jadi dibubarin dengan alasan tidak sesuai dengan jati diri kepribadian bangsa. Karena gini, Soekarno itu kan ayahnya seorang teosofi. Ayahnya sendiri. Ya, Soekarno sendiri dalam pengakuannya dia bilang, saya ini larut dan tenggelam di perpustakaan milik teosofi di Surabaya. Pemikiran-pemikiran Soekarno kan kita tahu juga. Jadi kalau Soekarno membubarkan Freemasonry ya melalui Kepres tahun 1961 itu, saya rasa bukan persoalan ideologi. Bukan persoalan ideologi, tapi persoalan ini mau merongrong kekuasaannya nih. Dikhawatirkan itu. Karena Soekarno itu kan kita bisa lihat ya, dia seperti orang yang ambigu. Misalnya gini, dia melarang musik ngak-ngik-ngok. Ya, Kus-Plus di penjara. Sedangkan dia menyuruh orang-orang pejabat-pejabatnya, menteri-menteri untuk berdansa. Dansa-dansi, hobinya dansa-dansi. Ini kan ambigu, ya. Nah, itulah termasuk sama seperti soal pembubaran Freemasonry itu. Jadi dia ini selalu ambigu gitu ya. Satu sisi melarang kebudayaan barat, satu sisi lain dia menjalankan sendiri. Pergaulan beliau juga sebenarnya di internasional, di barat juga ya sebenarnya. Iya. Nah, ini kan unik ya. Jadi sebenarnya ada momen di mana kita sebenarnya terpenetrasi dengan cara berpikir atau mindset dari kelompok Freemasonry yang kemudian berselimutkan tokoh kebangkitan di Indonesia, tokoh nasional di Indonesia. Tadi saya juga agak sedikit terkelitik tadi waktu saya bilang ada satu tokoh emansipasi pun begitu. Iya. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas lah. Oh gitu ya. Itu juga menarik ya. Jadi karena juga diperingati sebagai Hari Nasional juga tuh. Nah iya, sama mirip juga tuh. Iya. Jadi ada juga tuh sesuatu fakta kelam di belakangnya. Iya. Oh gitu. Fakta tersembunyi lah sebutannya. Fakta tersembunyi. Ya. Jadi guys, ini kita baru mengungkap ya fakta tersembunyi di belakang Budi Utomo ya. Entah apakah di hari ini gitu kita masih ada yang kemudian selaras dengan cara berpikir dari gerakan Budi Utomo saat lalu ya. Ini berbeda dengan Budi Utomo nama sekolahan nih, beda. Iya, beda. Beda ya. Tapi ternyata bahwa ada
dualisme mindset yang beredar saat itu, dan ternyata kelompok para ulama dan juga para organisasi Islam juga sebenarnya nggak sepakat juga dengan apa yang dijalankan oleh Budi Utama saat itu ya. Ya terutama pemahamannya ya Freemasonry ini. Sampai akhirnya pun ditutup oleh Presiden Soekarno gitu. Nah, ini menarik teman-teman semuanya, apa itu Freemason, apa itu kemudian kalau kita kadang-kadang ngomong Freemason orang bilang wah halu nih, cocokologi, konspirasi, pasti begitu kalau ngomongnya kan. Bahkan ada dinyinyirin. Dibilang gitu. Freemason. Ya, benar kan gitu. Akan keluar narasi seperti itu. Tapi ya monggo silakan cek di ChatGPT apakah Freemasonry ini masuk ke Indonesia. Jadi di momen-momen itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya paham Yahudi juga udah masuk ya itu ya. Iya. Dan kalau kita merujuk ke masuknya VOC misalnya sekitar tahun 17-an ya. Kalau Freemasonry itu kan di Indonesia masuk tahun 1762. VOC dekat-dekat itulah. Dan hampir semua anggota pegawai VOC ketika itu Yahudi. Freemason dan Yahudi. Gubernur jenderalnya Freemason dan Yahudi. Nah itulah kita kan wajar bertanya-tanya gitu loh. Kenapa selama ini kok aspirasi Islam selalu ditekan, dimarginalkan, diserang, selalu mendapat resistensi? Ya karena ada kepentingan-kepentingan, mungkin kepentingan sejak lama gitu ya, berusaha untuk katakanlah memarginalkan umat Islam. Jadi seperti halnya setiap pemerintahan di dunia tuh kayak ada satu nafas yang kemudian Islamofobia gitu. Di semua negara gitu kan. Wah, pemimpin ini boleh berganti, tapi kesepakatan terhadap pandangan mengenai Islamnya sama. Apa itu benar? Kan ada istilah kudanya boleh berganti tapi kusirnya harus tetap sama. Kusirnya tetap sama. Jadi kayak Presiden Amerika itu ganti nama aja sebenarnya. Tapi kemudian operasinya sama sih sebenarnya. Kan kalau di Amerika kan lobby Yahudinya kuat. Ada nama AIFAC kan, American Israel Public Affairs Committee itu kan yang menentukan. Oke. Dan ini bukan tidak mungkin di sini juga seperti itu. Apalagi kan kita lihat pertama gini, kita kan negara besar, kaya dengan sumber daya alam, gitu ya. Ini kan pasti dilirik oleh berbagai kepentingan nih, kepentingan penjajahan untuk menaklukkan ekonomi, diantaranya apa yang dirusak, akidahnya, pemahamannya, diadu domba, ya dibenturkan, ditekan, gitu ya, di stigma, kan seperti itu. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nanti kan kita lemah, kita kita takut, misalnya di stigma, mereka mudah dengan mengambil kekayaan kita, kan seperti itu. Ya, sebenarnya bahwa negara kita dari zaman penjajahan sampai sekarang kekayaannya masih disedot, masih juga memang kan. Iya. Nah, saat ini satu pandangan yang ibaratnya baru kita dengar hari ini gitu ya, bahwa ya kadang-kadang ya itulah yang menjadi jawaban bahwa kita harus memiliki ilmu yang tinggi, harus paham politik, dan kalau bisa memenangkan di kancah politik, karena kadang-kadang sejarah itu ditulis oleh yang menang gitu. Dan fakta sejarah di belakangnya ternyata ada sejarah-sejarah tersembunyi yang tidak banyak cahaya yang memantau dan jarang dibuka di buku sejarah. Jadi lampunya nggak dinyalain, yaitu gelap. Terutama di sejarah-sejarah, di buku-buku sejarah sekolah. Sejarah sekolah, anak-anak nggak paham ini ya, gitu ya. Jadi hal ini barusan kita dengarkan, ya kita kembalikan kepada teman-teman semuanya. Bagaimana pendapat teman semuanya? Silakan tulis di kolom komen ya. Diskusi kita dengan Ustadz Arta juga sudah pernah kita obrolkan di sini, ya mungkin bisa di-search di kolom search-nya teman-teman semuanya, obrolan kita mengenai kapan pertama kali Yahudi masuk ke Indonesia dengan bukti-bukti otentik secara fisik, foto, buku, dan juga dokumen-dokumennya. Bahwa negara kita juga penuh dengan Yahudi gitu ya. Dan pahamnya pun masuk gitu ya. Karena kan gini, Yahudi kan berdiaspora. Di antara yang banyak tuh kan ke Jerman dan ke Belanda. Nah, Yahudi yang di Belanda inilah membentuk maskapai perdagangan yang namanya VOC. Datang ke sini. Iya, kita ketularan itu. Tidak hanya berdagang, tidak hanya merampas kekayaan, tetapi memasarkan ideologinya, pahamnya. Nah, mempengaruhi elit nasional, menjegal aspirasi Islam, itu yang kita persoalkan kan gitu. Yang menjadi diskusi kita kan itu. Ya, mereka kan kaum yang terusir dari
bukan terusir ya, memang nggak punya wilayah kan gitu sebenarnya. Kemudian berdiaspora ke semua negara. Iya. Nah, tapi ya cara survive-nya itu dengan kebijakan-kebijakan. Iya. Akhirnya bisa kemana-mana gitu. Ada sisi ininya juga sih, apa namanya? Ada sisi kelicikannya yang boleh lah gitu kan. Umatnya orangnya nggak banyak, tapi pengaruhnya yang kuat gitu Iya. kan. Nah, inilah mungkin menjadi introspeksi untuk siapapun teman-teman semua. Mungkin yang nonton kita bukan hanya Muslim ya, bukan hanya Muslim gitu ya. Mungkin akidah dan juga ideologi yang berbeda juga bisa menguatkan diri gitu ya. Kita gampang banget terpenetrasi gitu. Apa yang kurang dari kita sih? Ini bagian dari introspeksi kita juga. Apalagi untuk teman-teman anak-anak Gen Z sekarang ini yang hebat ya, calon pemimpin bangsa ini ke depannya sejarahnya itu tergantung dari teman-teman semua. Termasuk yang sekarang ya, Zat ya. Sejarah kita tahun yang akan datang tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih waktunya Zat yang membuka pandangan kita akan sesuatu hal yang tadinya jarang dibicarakan dan yang dianggap halu, nggak boleh diomongin, tapi dijalanin gitu nggak taunya. Ya, yang makanya channel ini kan untuk mengedukasi. Pertama untuk mengedukasi, yang kedua kita sebagai umat Islam juga punya hak untuk membuka punya itu. worldview. Kalau orang kiri, orang sekuler, mereka punya worldview sendiri, silakan. Kita juga punya cara pandang kita dalam melihat sejarah ini dan mengungkapkannya. Setelah itu kita mempertanyakannya, kok bisa begini gitu. Ini kan pertanyaan sejarah dan itu wajar saja. Jadi di ruang terbuka, di ruang publik silakan berdialektika, ya kita berdiskusi secara jujur dengan fakta-fakta. Ini yang kita tampilkan di perbincangan ini. Ya, di obrolan kita semua dengan Arta ini, kita buka teman-teman kalau sambil dengerin obrolan kita sambil buka ChatGPT boleh gitu. Ada nggak sih buku itu gitu? Bener nggak sih gitu? Ada nggak sih pemimpinnya yang ternyata anggota Freemason gitu kan? Saya juga sambil jalan sambil saya cek, ternyata ada juga gitu. Ternyata banyak juga pemimpinnya yang anggotanya itu sampai ChatGPT-nya mau saya bikinin tabel gitu. Ya ada banyak juga itu kan. Raden Adipati Tirto Kusumo, Pangeran Arjono Direjo, Dr. Ajeman Widyo Diningrat, RM Suryo. Ini Mangkunegaran 7 ya? Oh, gitu. Itu kan tokoh-tokoh Budi Utomo semua, ketua-ketua Budi Utomo dan anggota Freemasonry. Waduh. Ibu saya keturunan Mangkunegaran juga deh. Waduh, alhamdulillah guys, kita mendapatkan pencerahan sekarang ini. Semoga suatu saat nanti kita bisa ngobrol lagi dengan Ustadz Arta. Banyak hal yang tentunya juga di luar dari pengetahuan kita selama kita belajar di sekolah dulu. Ternyata ada hal-hal yang dibuka beliau dengan fakta sejarah yang mungkin kita bisa jadi bahan pertimbangan dan bagaimana kita meniti membuka sejarah lagi untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Terima kasih Ustaz waktunya. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke link circle teman-teman kalian semua dari episode kita di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.